Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang Edmodo. Kita akan mengenal Edmodo lebih dalam bersama saya adalah Febrianti, Andriana, dan juga Erita. Nah, di sini kalian tahu nggak Edmodo itu apa? Kita jelasin satu-satu ya. Menurut Jenna Wang dalam artikelnya yang berjudul Edmodo, A Free Secure Social Network Site for School, menyatakan bahwa Edmodo adalah sebuah situs pendidikan berbasis social network yang di dalamnya terdapat berbagai konten untuk pendidikan. Sedangkan menurut Pitoy menyatakan bahwa Edmodo merupakan sebuah platform social network bagi guru dan siswa untuk berbagi ide, file, agenda, kegiatan, dan juga penugasan. Edmodo didirikan oleh Nick Bird, Jeff O'Hara, dan Crystal Hatter pada tahun 2008. Perusahaan ini bermarkas di San Mateo, California, Amerika Serikat. Edmodo telah digunakan oleh lebih dari 100 juta pengguna. Seluruh pengguna ini tersebar di 400.000 sekolah di 190 negara. Sekitar setengah dari total pengguna ini berada di Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti di Singapura, Indonesia, Uruguay, dan Italia. Di sini kita akan menjelaskan tentang fitur Edmodo, fungsi Edmodo, manfaat Edmodo, kelebihan Edmodo, dan juga kekurangan dari Edmodo. Pertama, kita akan mengenal fitur-fitur dari Edmodo. Pertama, ada fitur assignment. Nah, fitur ini digunakan oleh guru untuk memberikan tugas kepada murid secara online. Kelebihan fitur ini dilengkapi dengan waktu deadline. Fitur attach file yang memungkinkan siswa untuk mengirim tugas secara langsung kepada guru dalam bentuk file dokumen seperti PDF, Doc, XLS, PPT, dan juga tombol turn in pada kiriman assignment yang berfungsi menandai bahwa siswa telah menyelesaikan tugas mereka. Lalu ada fitur polling. Polling merupakan salah satu fitur yang dapat digunakan oleh guru. Fitur ini biasanya digunakan oleh guru untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai hal tertentu. Fitur Edmodo yang satu ini merupakan cara terbaik untuk mendapatkan feedback instan mengenai sebuah event yang baru saja terjadi, tugas, dan sebagainya. Polling dapat digunakan untuk membuat para murid memahami makna ilmu yang dipelajari. Terdapat juga fitur kuis. Fitur kuis hanya dapat dibuat oleh guru, sedangkan siswa tidak mempunyai akses untuk membuat kuis. Mereka hanya bisa mengerjakan soal kuis yang diberikan oleh guru. Kuis digunakan oleh guru untuk memberikan evaluasi online kepada siswa berupa pilihan ganda, isian singkat, maupun soal uraian. Lalu, terdapat fitur Parents Code. Dengan fitur ini, orang tua murid dapat memantau aktivitas belajar yang dilakukan anak-anak mereka. Untuk mendapatkan kode tersebut, orang tua murid dapat mendapatkannya dengan mengklik nama kelas atau grup anaknya di Edmodo, atau dapat memperolehnya langsung dari guru yang bersangkutan. Setelah itu, terdapat file and link. Fitur ini berfungsi untuk mengirimkan not dengan lampiran file dan link. Biasanya, file tersebut berekstensi doc, PPT, XLS, PDF, dan lain-lain. Selanjutnya ada library. Dengan fitur ini, guru dapat mengunggah bahan ajar seperti materi, presentasi, gambar, video, sumber referensi, dan lain-lain. Fitur ini juga berfungsi sebagai wadah
untuk menampung berbagai file dan link yang dimiliki oleh guru maupun murid. Lalu ada Gradebook. Fitur ini mirip seperti catatan nilai siswa. Dengan fitur ini, guru dapat memberikan nilai kepada siswa secara manual maupun otomatis. Fitur ini juga memungkinkan seorang guru untuk memanajemen penilaian hasil belajar dari siswa. Penilaian tersebut juga dapat diekspor menjadi file CSV. Pada fitur Gradebook, guru memegang akses penuh pada fitur ini, sedangkan siswa hanya dapat melihat rekaman nilai dalam bentuk grafik dan penilaian langsung. Yang terakhir merupakan Awards Package. Fitur ini untuk memberikan suatu penghargaan kepada siswa atau grup. Biasanya, guru menggunakan fitur Award Baggage ini. Baggage yang diberikan tentunya akan menunjukkan track record positif murid. Guru dapat dengan mudah menyediakan baggage untuk murid-murid berprestasi yang telah mengerjakan kuis dan tugas lainnya dengan hasil yang baik. Kedua, merupakan fungsi dari Edmodo. Fungsi Edmodo satu, untuk mempermudah komunikasi antara guru dengan murid, guru dengan guru atau dosen, murid dengan murid. Kedua, sebagai sarana komunikasi belajar atau berdiskusi. Ketiga, sebagai tempat untuk ujian atau kuis dan lain sebagainya. Ketiga, merupakan manfaat dari platform Edmodo. Manfaat dari platform Edmodo, siswa dapat berinteraksi dalam pantauan gurunya. Kedua, tidak adanya orang luar yang bisa masuk dan melihat kelas virtual yang dibuat oleh gurunya tanpa mendapatkan kode khusus dari guru yang bersangkutan. Ketiga, guru bisa memulai pertanyaan, menaruh foto atau video, menaruh presentasi bahan ajar yang seluruhnya bebas untuk diunduh oleh siswa dan dikomentari. Keempat, murid dapat kembali kapan saja untuk mengulang materi yang diberikan gurunya. Bahkan, PR bisa diberikan melalui Edmodo. Dan murid dapat mengumpulkan PR melalui Edmodo juga. Edmodo dapat dipadukan dengan situs lainnya, seperti Wallwizard, Gloucester, dan lain-lain. 6. Siswa yang pendiam bisa berkata bebas dan berpendapat tanpa khawatir dipermalukan. Sementara, anak yang aktif bisa semakin aktif. Terakhir, guru dapat menaruh nilai dari pekerjaan siswa sebagai acuan bagi siswa. 4. Merupakan kelebihan dari Edmodo. Pertama, terdapat user interface. User interface adalah mengadaptasi tampilan seperti Facebook. Secara sederhana, Edmodo relatif mudah digunakan. Lalu ada compatibility, mendukung preview berbagai jenis format file seperti PDF, PPTX, SVH, HTML, dan sebagainya. Lalu ada aplikasi. Tidak hanya bisa diakses dengan menggunakan laptop atau desktop saja, tetapi bisa juga diakses dengan menggunakan gadget berbasis Android ataupun OS. Kelima, merupakan kekurangan dari platform Edmodo. Pertama, menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa programnya, sehingga sering menyulitkan guru dan juga siswanya, karena masih banyak guru dan juga siswa di Indonesia yang belum aktif dalam berbahasa Inggris. Kedua, masih belum menyediakan fitur video conversation. Karena tidak adanya video conversation, siswa dan juga murid tidak bisa bertatap secara langsung, seperti di aplikasi Zoom. Ketiga,
tidak terintegrasi ke media sosial manapun, misalnya seperti Facebook. Di sini kita akan menampilkan beberapa tampilan dari aplikasi Edmodo. Di sini terdapat tampilan dari Edmodo. Jadi kalian bisa search dengan hashtag. Lalu di sini juga ada tampilan dari library, group and package, Edmodo Hide, apps, dan juga help jika kalian membutuhkan bantuan terkait aplikasi Edmodo. Lalu di sini ada tampilan dari planner. Jadi semua hal yang ditugaskan telah ada di dalam planner. Telah terjadwalkan dan juga bisa dilihat langsung jika ada soal ataupun tugas yang bisa diatur. Sedangkan ini merupakan tampilan dari chat antara guru, murid, dan juga orang tua siswa. Sedangkan ini merupakan tampilan dari search hashtag yang kalian cari. Kalian juga bisa mengakses riset, foto, ataupun artikel. Ini merupakan tampilan dari polling yang dilakukan oleh guru. Nah, di sini kita akan melakukan cara penggunaan Edmodo untuk guru dan juga siswa. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam aplikasi Edmodo untuk Android. Lalu membuat akun. Di sini kita dapat membuat akun untuk guru dan siswa. Kita membuat akun untuk guru. Nah, dalam membuat akun kita dapat daftar manual, memasukkan email dan kata sandi lalu buat akun, atau dengan cara masukkan ke Google. Nah, selanjutnya tunggu beberapa menit sampai masuk ke dalam aplikasi Edmodo. Nah, di dalam aplikasi Edmodo for Android ini terlihat ada kelas, ada pesan, ada notifikasi, ada temukan. Nah, fungsi dari kelas di sini kita dapat membentuk kelas yang akan digunakan untuk pembelajaran. Lalu pesan di sini, pesan itu untuk percakapan antara siswa, orang tua, dan guru, dan guru dengan guru yang lainnya juga gitu. Nah, selanjutnya di sini ada profil kita. Nah, di dalam ubah profil di sana dapat mengubah kata sandi, dapat mengubah foto profil kita, dan juga di sana dapat memilih sekolah mana yang kita ajar. Nah, lalu di sini ada perpus, ada grup dan laman, nah, dan lain-lain. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke membuat kelas. Nah, di sini kita buat kelas. Nah, yang pertama dibuat kelas yaitu ada nama kelas. Nama kelas yang akan kita buat misalnya IPA 2. Nah, mata pelajarannya apa? Matematika. Matematikanya kita mau memilih misalnya ada statistika. Nah, untuk kelas berapa? Misalnya untuk kelas 10. Nah, selanjutnya di sini ada 3 buah bacaan yang tertera. Apabila kita membutuhkan untuk diaktifkan, kita aktifkan. Jika tidak, lalu kita langsung ke buat kelas saja. Buat kelas. Nah, hasil kelas tersebut langsung masuk ke kelas yang tadi. Nah, ke kelas yang ini. Nah, di sini ada IPA 2. Kita klik. Nah, di pojok kanan atas ada titik 3 di sini ada apa saja? Ada add class image. Di sini dapat merubah foto profil untuk kelas tersebut. Nah, lalu kita ubah warna kelas. Misalnya kita mau mengubah warna kelas dengan warna pink. Nah, setelah selesai warna kelas diubah, kita di sini dapat melihat ada folder
folder di sini berupa misalnya pengunggahan materi pembelajaran oleh guru yang dapat dilihat dan diunduh oleh siswa. Selanjutnya di sini ada anggota. Nah, anggota di sini dapat anggota dapat dapat join ke dalam grup dengan cara menginvite atau memasukkan kode dari grup yang telah dibuat ini. Selanjutnya di sini ada kan menambahkan siswa sama dengan penambahan anggota, lalu ada kirim pesan sambutan. Kirim pesan sambutan di sini dapat berupa pesan penugasan, misalnya ada berupa foto, video, atau gagasan. Nah, selanjutnya ada juga buat sebuah penugasan di sini gelarnya itu guru yang membuatnya itu gelarnya apa, lalu tanggal berakhir di sini tanggal berakhir pengumpulan tugas, lalu kirim kepada. Nah, kirim kepada di sini yaitu misalnya ke kelas IPA 2, IPA 3, IPA 4. Nah, kayak gitu. Jadi banyaknya kelas yang akan dituju dalam penugasan ini gitu. Nah, lalu kunci sesudah tenggang waktu. Nah, di sini mau diaktifkan atau tidak, misalnya batas pengumpulan waktu itu hanya 2 minggu, sedangkan lewat dari 2 minggu siswa tersebut tidak dapat mengupload tugas. Nah, atau dibiarkan saja tidak ada tenggang waktunya. Lalu ada ini jadwal di sini jadwal pelajaran yang akan berlangsungnya. Nah, instruksi di sini instruksi yang diberikan oleh guru, misalnya pesan tugasnya itu disuruh mengerjakan apa gitu. Nah, lalu di sini ada tambahkan sisipan di sini misalnya pilih dari galeri, misalnya berupa foto atau bisa ambil foto, file dari perpus, perangkat, tautan, atau dan lain sebagainya. Nah, dapat ditambahkan sisipan. Nah, setelah itu ada juga buat kuis di dalam Edmodo ini. Nah, selanjutnya ada yang terakhir itu ada grup kecil. Nah, grup kecil di sini itu berguna yaitu untuk membagi kelas ke dalam misalnya beberapa kelompok atau untuk menugasan tugas kelompok gitu. Jadi melalui grup kecil ini. Nah, mungkin cukup sekian. Nah, selanjutnya kita keluar dari aplikasi. Selesai.
Terima kasih telah menonton video kami. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah multimedia pendidikan matematika. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, mau sengaja ataupun tidak disengaja, kami meminta maaf dan tolong berikan masukan dan juga kritik di kolom komen di bawah. Dan jika video ini membantu kalian, please klik like untuk memberi dukungan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.